Tiga. Masuk. Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan Navigating Academic Resources, sosialisasi pemanfaatan koleksi dan layanan perpustakaan Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Asa, selaku Master of Ceremony pada kegiatan siang hari ini. Yang terhormat, Ibu Nurenzia Yanuar PhD, selaku Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati, tim UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang, narasumber kegiatan sosialisasi perpustakaan Universitas Negeri Malang, serta seluruh peserta yang berbahagia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan selama kegiatan berlangsung. 1. Peserta diharapkan mematikan mikrofon peserta diharapkan mematikan mikrofon selama pemaparan materi. 2. Pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat atau akan dibuka sesi tanya jawab pada akhir acara. 3. Mohon peserta tetap berada di ruang Zoom hingga acara selesai. Hadirin yang kami hormati, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada sivitas akademika mengenai pemanfaatan koleksi dan layanan perpustakaan Universitas Negeri Malang, agar dapat menunjang kegiatan pembelajaran, penelitian, dan penulisan karya ilmiah secara lebih efektif dan optimal. Materi-materi dalam kegiatan ini antara lain e-jurnal dan e-book, peminjaman buku oleh Bapak Rohmat Priyono, peminjaman ruang oleh Bapak Sabtu Wibowo, bimbingan literasi oleh Bapak Teguh Yudi Cahyono, dan pustaka digital oleh Bapak Ananda Aristad dan Muhammad Ilyas. Hadirin, sebelum kita masuk ke materi,
Marilah kita dengarkan bersama sambutan oleh Ibu Nurenzia Yenward PhD selaku Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Kepada Ibu Nurenzia, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa, serta Bapak Ibu pusakawan yang ada dalam ruangan Zoom ini, juga para sobat pusaka yang membantu terlaksananya kegiatan siang hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa topik dari sosialisasi siang hari ini adalah Navigating Academic Resources, ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi tujuannya adalah untuk memberitahukan ada layanan apa saja di perpustakaan, ada apa saja yang baru. Jadi mungkin sudah pernah ke perpustakaan ya, saya yakin teman-teman sudah pernah ke perpustakaan. Dan di perpustakaan kita bisa meminjam buku. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara untuk masuk ke perpustakaan. Sebenarnya untuk dosen dan mahasiswa tinggal masuk saja Bapak Ibu ya, tidak perlu khawatir harus mendaftar atau nanti akan disuruh balik kanan gitu, enggak ya. Jadi kita sangat terbuka untuk sivitas akademika UM, siapapun yang merupakan warga UM dipersilakan untuk masuk. Jadi tidak perlu mendaftar, bisa langsung datang saja begitu. Nah, nanti akan dijelaskan kalau misalnya mau datang ke sini, mau menggunakan ruangan di sini, mau meminjam bukunya itu bagaimana caranya begitu. Kami punya buku-buku baru yang proses pengadaannya itu di tahun 2025. Dan kami sempat menyebar survei juga, dan Bapak Ibu sudah mengisi, teman-teman mahasiswa juga sudah mengisi buku mana yang dibutuhkan. Jadi harapannya buku itu memang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Nah, buku-buku itu supaya nanti bisa dipinjam dan dipakai di perkuliahan gitu ya. Kemudian terkait dengan koleksi-koleksi digital, kami juga ada e-book yang baru yang bisa diunduh. Nah, nanti akan dijelaskan di mana bisa mencarinya dan bagaimana cara mengunduhnya. Lalu terkait dengan hal-hal yang digital ini, karena kita ada aplikasi-aplikasi digital. Ada dua aplikasi digital yang baru dan itu isinya buku-buku yang bagus-bagus sekali ya. Bapak Ibu sayang sekali kalau tidak dipakai. Jadi ada buku-buku populer, ada buku-buku teks gitu, ada buku-buku em, impor gitu. Jadi sangat kaya sekali koleksi digital kita. Nanti ada baiknya memang em, dipandu untuk mengunduh aplikasinya atau mungkin kalau mau membukanya lewat website itu bagaimana cara mendapatkan password dan lain sebagainya. Lalu jurnal-jurnal itu juga insya Allah tahun ini itu kita akan banyak sekali punya akses ke jurnal-jurnal dari publisher besar seperti Cambridge Journals, kemudian Emerald, Taylor and Francis, dan Springer. Jadi Springer Nature itu nanti full access dan insya Allah mulai bulan depan itu Science Direct juga akan Freedom Collection. Jadi semuanya akan terbuka aksesnya. Dan ada juga layanan-layanan lain ya seperti Statista gitu yang harus dipakai juga harapannya terpakai dengan baik. Jadi tujuan sosialisasi hari ini adalah itu supaya kebermanfaatannya semakin meningkat dan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semuanya bisa terbantu dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nanti akan direkam dan akan kami kirimkan juga melalui e-office rekamannya, serta PowerPoint-nya juga akan dibagikan, panduannya akan dibagikan, jadi bisa diakses kapanpun. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurenzia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pemaparan materi oleh para narasumber kita. Kepada para narasumber, disilakan. yang digital maupun yang buku cetak yang kami miliki.
Untuk yang pertama tentunya bagi koleksi atau fasilitas yang ada di dalamnya. Untuk berikutnya berkaitan dengan tata cara menggunakan sifat ataupun memanfaatkan buku digital akan saya sampaikan secara singkat, mungkin waktunya singkat bisa saya sampaikan Oke. Dari sini. Yang saya berikutnya Mbak, langsung dari itu. Nah ini berkaitan dengan Cipatu dan bahan pustaka yang ada di perpustakaan UM. Langsung ya, oke. Jadi untuk tata cara peminjaman di sini kita menggunakan aplikasi yang namanya Cipadu. Bagi tentunya para mahasiswa sudah sangat familiar, apalagi yang sudah sering berkunjung ke perpustakaan. Di tempat kami Cipadu sekarang ini mempunyai sarana untuk meminjam dengan dua cara atau dengan sistem yang pertama ataupun yang lama sudah ada di sini sejak 2013, yaitu berkaitan dengan layanan mandiri yang bersifat pemesanan buku baru nanti divalidasi. Untuk masuk ke seperti tampilan di layar ini yang layanan Cipadu yang menggunakan sistem pemesanan buku. Jadi masuknya menggunakan akun tunggal yang sama dengan yang di Siakat, login dengan username dan password yang di single sign on tersebut, lalu akan muncul ke halaman yang tertera di layar seperti ini. Untuk yang di sebelah kiri itu menampilkan identitas dari para pemustaka yang sudah berhasil login. Tentunya itu untuk masuk ke halaman tersebut kan harus benar-benar sesuai dengan identitas mahasiswa tersebut ataupun Bapak Ibu dosen dan tendik tersebut yang benar-benar orangnya sendiri. Makanya dengan single sign-on ini keamanan dari untuk masuk ke dalam Cipadu insya Allah sudah aman lah. Kalau sudah masuk ke tampilan yang pemesanan seperti biasa, misalkan nanti sudah mendapatkan bukunya, kita tinggal masukkan nomor register yang tertera di dalam buku ke dalam kolom yang ada di halaman ataupun di layar layanan mandiri tersebut. Kita masukkan satu persatu, tinggal kita klik pesan. Setelah selesai akan muncul di halaman yang berikutnya itu turun ke bawah, tampilannya menjadi pesanan. Tapi dengan catatan setelah proses ini selesai, masih ada satu lagi proses yang harus dilaksanakan, yaitu validasi buku. Itu seperti yang tertera di slide yang ada di depan Bapak Ibu itu. Kalau yang saya contohkan ini yang sudah berhasil dalam proses peminjaman. Artinya kalau sudah termasuk ke dalam daftar pinjaman, artinya sudah divalidasi, maka akan turun menjadi daftar buku yang dipinjam oleh Bapak Ibu ataupun Mbak-mbak dan Mas-mas mahasiswa yang meminjam buku seperti ini. Terus berikutnya Mbak, nanti berikutnya untuk yang berkaitan dengan peminjaman dan pengembalian buku. Kalau yang tadi kan peminjamannya dengan sistem yang di Cipadu pesanan mandiri. Jadi untuk validasinya nanti tampilannya seperti ini. Artinya yang di pesanan mandiri tadi masih dalam jangka waktu 12 jam. Kalau sudah divalidasi di bagian peminjaman akan menjadi
waktu yang sesuai dengan ditetapkan yaitu 14 hari kerja. Jadi kalau dari layanan mandiri tanpa validasi maka tidak akan terdeteksi sebagai pinjaman dalam jangka waktu 14 hari. Itu untuk yang di check out. Sedangkan untuk tampilan yang di check out dan pengembalian ini ada di komputer petugas untuk memvalidasi bahwa buku yang dimasukkan ke daftar pesanan apa sudah sesuai dengan buku yang dibawa oleh para pemustaka atau para peminjam. Selanjutnya untuk bagian pengembalian, pengembaliannya bisa ke petugas yang ada di bagian sirkulasi. Karena untuk pengembalian bukunya harus langsung dibawa ke petugas. Ini untuk yang sistem yang lama. Sebenarnya selain sistem yang peminjaman dengan pemesanan mandiri tadi, kami sejak 2025 juga sudah menerapkan Chevron dengan peralatan anjungan peminjaman mandiri. Nah, ini tampilannya seperti yang biasanya ke sini para mahasiswa kan sudah familiar dengan alat anjungan peminjaman mandiri tersebut yang ada di lantai 1 di bagian sirkulasi. Sedangkan untuk tata cara peminjamannya sama, kita scan KTM, lalu memasukkan password sesuai dengan yang ada di password Siakat, baru kita scankan buku yang memang mau kita pinjam tersebut. Dan bedanya dengan yang alat tadi, kalau yang dianjurkan pembiayaan mandiri ini, bukunya harus yang sudah bertag RFID. Artinya bisa dilihat di halaman terakhir dari buku, sudah ada stikernya PT Pustakaan UM, baru bisa diproses dengan menggunakan alat anjungan peminjaman mandiri tersebut. Ini untuk yang peminjaman. Demikian juga setelah dari proses anjungan peminjaman mandiri, jangan lupa untuk tetap validasi ke petugas di bagian sirkulasi. Karena untuk tetap menyesuaikan ataupun mencocokkan antara buku yang dipinjam dengan data yang masuk ke server ataupun yang di alat tersebut sesuai dengan yang ada di komputer. Itu yang untuk yang peminjaman tetap validasi. Kalau untuk yang pengembalian, selain pengembalian dengan melalui petugas, kami juga menyediakan alat berupa book drop yang diletakkan di depan pustakaan di bagian luar sebelah kirinya pintu utara, pintu selatan ya, selatan. Di selatan itu ada alat namanya book drop. Itu bisa digunakan untuk pengembalian mandiri bagi para peminjam buku yang tidak ingin masuk ke dalam pustakaan, artinya buru-buru dan ingin segera mengembalikan buku tersebut. Catatannya, buku yang dikembalikan melalui book drop tersebut juga harus yang sudah bertag RFID. Sama dengan yang di alat anjungan peminjaman mandiri tersebut, yaitu dengan cirinya ada stiker UPT Pustakaan UM di halaman terakhir buku yang mau dipinjam ataupun dikembalikan. Berikutnya. Ini ditampilkan beberapa selain buku-buku yang berupa cetak, kami juga melanggan e-book dan e-jurnal seperti yang tadi di awal sudah disampaikan oleh Bu Renzi. Dari data yang tertera di situ terdapat 12.234 judul e-book dari 12 penerbit internasional yang meliputi Springer, Sheikh, Wiley, sampai Cambridge dan lain-lain. Itu judul e-book yang ada di sini. Dan ada 15 database e-jurnal ataupun provider e-jurnal yang kami langgan, meliputi Springer, Science Direct, ProQuest, Oxford, Nature, dan lain-lain. Terus untuk ingin mengetahui rata-rata e-jurnal per program studinya itu sudah ada ditampilkan angkanya. Rata-rata 5,53 judul e-jurnal per program studi. Gunanya untuk memastikan setiap bidang ilmu memiliki akses referensi yang memadai dalam hal untuk penyediaan bahan pustaka berupa jurnal elektronik. Berikutnya, itu tadi yang jurnal. Yang berikutnya, kami juga mempunyai buku baru yang berupa cetak. Kalau yang tadi kan buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang digital.
yang kami langgan, e-book dan e-journal. Kalau yang ini adalah buku-buku berupa cetak yang kami sudah lakukan pembelian yang terbaru yang di tahun 2025 bukunya baru dibeli dan sudah bisa disajikan ke para pustaka untuk dipinjam. Ini terdiri dari penerbit nasional dan juga internasional. Itu yang terbaru. Misalkan para pustaka yang berminat dengan bahasa Melayu, itu sudah ada bukunya tentang sejarah bahasa Melayu di Ambon. Dan yang berminat juga dengan kepemimpinan, itu ada buku tentang leadership. Ini buku-buku yang baru ya. Buku-buku baru terbitan 2025. Itu yang dari penerbit nasional. Kalau yang dari buku baru yang penerbit internasional ada, saya kasih contohnya buku yang Creative Technologies Education itu dari Routledge itu. Ada juga yang Completing Assessment judulnya. Ada juga yang hijau itu dari buku Duxio yang ada di salah satu ruangan kami itu dari Mandarin. Itu saya tampilkan juga, itu sudah dipinjamkan juga itu kalau berminat. Dan untuk yang ingin melihat daftar buku baru 2025 yang kami miliki, bisa men-scan QR code yang tertera di halaman itu. Jadi nanti tinggal scan akan muncul buku-buku baru yang kami langgan. Berikutnya mungkin hanya itu tadi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan Sipado dan juga koleksi buku dan e-book serta e-journal yang kami langgan. Untuk berikutnya mungkin disambung untuk tentang tata cara peminjaman ruang perpustakaan dari pemateri berikutnya. Monggo Pak. Eh, Langsung apa saya kembalikan ke langsung saja. Terima kasih Pak Rahmat. Jackson, biar didengar. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Sabto Ibowo dari Pustakawan N di ruang Berseri. Yang kali ini kita akan melihat tata cara peminjaman ruang perpustakaan. Perpustakaan Universitas Malang telah berkembang jauh. Dulu pandangan kita melihat seringkali perpustakaan hanya berupa terbayang adalah rak buku, meja baca, dan suasana sunyi. Namun perpustakaan kita sudah banyak berubah. Di sini ada ruang multi platform digital library dengan kapasitas 30 orang, ruang quiet zone 15 orang, working space, dan Tushi Sufang. Nah, sebenarnya ada lagi yang belum dimasukkan di sini, aula dan ruang audiovisual. Nah, di sini digunakan untuk semua aktivitas akademik UM, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan, selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Lanjut. Adapun persyaratan umumnya adalah terdapat sebagai sivitas akademik UM, bisa menjadi mahasiswa, dosen, atau tenaga pendidikan. Otomatis memiliki kartu anggota perpustakaan yang masih berlaku, tidak memiliki tunggakan atau sanksi peminjaman sebelumnya, dan wajib mematuhi peraturan dan tata tertib. Adapun prosedur peminjaman, pertama mengajukan permohonan peminjaman di sistem online di lib.um.ac.id. Di situ ada menu layanan, bisa mungkin di share screen. Oh, izin share Pak ya. Siap. Ya. Share bisa? Stop share. Ya, siap. Sebentar. Sini. Nah, ini. Bisa dilihat? Oke. Dari sini kita menuju ke layanan. Terus ada peminjaman uang. Di sini disediakan berbagai macam cara untuk meminjam ruangan apa saja yang diminati. Di sini ada ringkasan tentang ruangan apa saja yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Nah, misalnya ruang seminar yang kapasitasnya ada 120 orang, ruang multiplatform
ruang quiet zone. Yang terbaru ada ruang Dusi Sufang. Ini kemarin tanggal 30 Desember 2025 baru kita resmikan. Diresmikan oleh Bapak Rektor dan dari Perwakilan HT Tiongkok. Lanjut. Baik, itu saja. Baik, ini kembali lagi ke screen. Adapun prosedurnya sesuai yang tadi, ajukan permohonan di formulir tadi, hanya tunggu konfirmasi persetujuan dari petugas. Selanjutnya menggunakan ruang sesuai jadwal yang diperuntukkan. Jadi para sivitas akademik mohon menyesuaikan antara jadwal dan kegiatan yang ada. Selanjutnya, tetap menjaga kebersihan dan fasilitas ruang selama penggunaan. Jika pun ada apa-apa, silakan laporan pada tugas jika ada kerusakan atau kendala selama penggunaan. Yuk, maaf agak batuk. Selanjutnya yang tak kalah menarik adalah pembinaan literasi Kelasio, kelas literasi UPT Perpustakaan. Lanjut. Ya. Di sini ada beberapa kelas, Maher 1, Maher 2, dan Maher 3, dan Maher 4. Apa saja di dalamnya? Maher 1 berisi tentang orientasi eh, mahasiswa atau situs UM tentang sumber-sumber digital dan kata perpustakaan. Apa saja yang ada di perpustakaan UM? Selanjutnya dalam ayat 2 berisi tentang literasi digital, basis data dan data sources. Ayat 3 berisi tentang karya ilmiah, penulisan karya ilmiah dan citasinya, tentang manajemen referensi, etika penulisan, pencegahan plagiarisme dan lain sebagainya. Dan ayat 4 yang ini sering diikuti teman-teman semuanya, tentang literasi tingkat lanjut, evaluasi sumber, berpikir kritis, strategi riset lanjut. Dan yang utama adalah literasi yang kita angkat tentang literasi hiburan. Gitu. Teman-teman juga butuh hiburan di sini. Yang kemarin tahun 2025 kita mengangkat tentang MPL, Moving Picture Literature. Jadi buku yang telah diangkat menjadi film. Di situ contohnya adalah di balik tenggelam kapal Van der Waals. Itu pernah kita siarkan dalam bentuk film. Lanjut. Nah, dampaknya ini ada beberapa tadi yang telah kami sebutkan. Metodenya dalam pembelajaran ini ada ceramah, praktik langsung, diskusi interaktif, dan studi kasus. Dampak yang kita harapkan adalah peningkatan publikasi ilmiah serta penggunaan e-resources. Demikian, lanjut. Terima kasih, saya kembalikan kepada narasumber berikutnya. Monggo. Monggo, Pak Teguh, apakah sudah siap? Pak Teguh, Oke, oke. Siap. mohon maaf, suara tidak kami dengar. Tes 1, 2, 3. Sudah? Lanjut, Pak Teguh, monggo, silakan. Oke. Terima kasih Pak Sabto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak Salam Teguh, untuk sejahtera suaranya. untuk kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan, dosen, serta mahasiswa peserta webinar sosialisasi pemanfaatan e-resources yang berbahagia. Baik, saya akan mempresentasikan bagaimana pemanfaatan e-resources koleksi KI karya ilmiah, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi, dan juga pendampingan karya ilmiah. Bisa lanjut slide-nya. Ya, yang pertama adalah bagaimana eh, Bapak Ibu masuk ke dalam database koleksi STD, ya. Kami menyebutnya STD, skripsi, tesis, dan disertasi. Mungkin saya akan share screen untuk lebih jelasnya. Bisa ditutup dulu. Nah, ya.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Wah, oke. Belum terlihat Pak Teguh. Oke, sudah terlihat. Halo? Apakah sudah terlihat? Oke, baik. Eh, apabila Bapak Ibu menggunakan eh, koleksi STD ya, Bapak Ibu pertama kali akan em, masuk, dipersilakan masuk menggunakan NIM atau nomor anggota ya. Oke, saya akan peragakan. Saya ini menggunakan nama, kita login ya, kita login. Kalau sudah ada datanya, maka akan tampil katalog dan juga pencarian seperti di layar ya. Bapak Ibu bisa memilih tujuannya untuk KI apa, skripsi atau tesis atau disertasi ya. Kemudian jurusan kita memilih semua jurusan tidak apa-apa. Kemudian kriteria kita pilih bebas ya. Misalkan kita akan mencari tesis ya. Tesis yang bertema apa misalkan eh, pendidikan gitu aja ya. Kita enter. Nah, akan tampil beberapa tesis dengan judul pendidikan ada 3.245 data ya. 3.245. Misalkan kita memilih yang pertama ya, yang atas sendiri nih. Bagaimana Pak kita mengetahui bahwa ini adalah koleksi tesis? Ini ada kodenya ya, ada kodenya RT ya, ada kodenya RT. Jadi di sini adalah tesis. Kemudian kita ingat-ingat tesis ini dibuat oleh Radian Sofyanto jurusan atau prodi S2 karena tesis S2 Pendidikan Dasar tahunnya 2024. Yang perlu kita yang perlu kita ingat adalah prodinya ya, Pendidikan Dasar. Nanti akan ditanyakan. Coba kita klik ya. Klik judulnya. Nah, kemudian setelah tampil deskripsi tesisnya, kita copas ya. Kita copas 3 atau 4 kata ya dari judulnya. Kita copy. Kemudian kita Bapak Ibu masuk ke baca file digital ya. Ada skripsi digital, ada tesis digital, dan juga ada disertasi digital. Di atas tahun 2020 sampai sekarang ada filenya ya. Kita coba untuk judul yang ini, Strategi Pembinaan Melalui Project Citizen. Kita klik baca file. Nah, ini tadi seperti yang saya katakan, diingat prodi yang membuat tesis ini. Tadi pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar. Nah, ini S2 Pendidikan Dasar yang membuat tesisnya tadi. Kita bisa ngecek lagi di sini ya. Kita bisa ngecek lagi di sini. Nah, ini yang saya bold ini ya. Yang saya blok ini. Ini buat contoh, kita ingat prodinya yang membuat tesis, terus klik judulnya, terus baru copy 3 atau 4 kata dari judul masuk ke baca file.
program studi kita isi S2 Pendidikan Dasar. Kemudian kita masukkan 3 atau 4 kata dari judul, kita klik telusuri. Ya. Nah, jika Bapak Ibu salah dalam menghentikan prodi ataupun memasukkan judul, maka tesis atau koleksi STD tidak dapat keluar atau tidak dapat dicari. Ini tadi prodinya betul, S2 Pendidikan Dasar. Kemudian judulnya kita copaskan 3 kata atau 4 kata, baru muncul ini ya. Muncul ini baru kita klik. Kita klik. Penulisnya benar, prodinya benar, judulnya benar, kita klik. Nah, setelah kita klik sudah ada isian lengkapnya ya, ada file lengkapnya. Mulai dari halaman awal sampai dengan halaman akhir ya. Ada abstrak, ada daftar isi, cover, ada bab 1 sampai bab 6, ada daftar pustaka, ada file presentasi, artikel, lembar pengesahan, dan juga ada lampirannya. Jika Bapak Ibu ingin membaca, tinggal klik saja. Misalkan tinggal klik bab 1, baca bab 1, klik bab 1, dan seterusnya. Eh, Seperti itu untuk pencarian dari koleksi karya ilmiah STD ya, skripsi, tesis, dan disertasi. Sayangnya ini tidak bisa di-download, tidak bisa diakses di luar area perpustakaan atau area baca karya ilmiah. Eh, Kalau di luar hanya bisa abstraknya saja. Kalau di dalam ruang baca karya ilmiah STD bisa full ya, dari awal sampai akhir. Rencananya kami juga akan eh, mendatangkan mesin print box ya, print box, sehingga Bapak Ibu mahasiswa, adik-adik mahasiswa bisa mengeprint sesuai dengan kebutuhan yang akan dibaca. Seperti itu untuk, oh ya, untuk selesai setelah membaca, jangan lupa klik keluar ya, agar tidak eh, digunakan oleh user yang lain. Klik keluar ya, klik keluar. Nah, sudah keluar. Berikutnya ada juga di unit layanan karya ilmiah adalah eh, pendampingan karya ilmiah atau kami biasa menyebutnya pendaki ya, pendaki. Eh, Pendaki dapat Anda akses di web perpustakaan LibUM.ac.id dan juga ada grup WA-nya. Bentar, saya akan stop share dulu. Oh, stop share. Nah, silakan bisa ditampilkan untuk slide-nya pendaki. Nah, ini bagian karya ilmiah STD juga melayani request dari mahasiswa Sivitas Akademika, dosen eh, tentang sumber-sumber apa saja yang bisa digunakan atau mendukung dari risetnya ya. Ini contoh dari slide ini kemarin ada yang request untuk tema permainan atau olahraga ya, permainan olahraga atas nama Salma dari S1 PJKR. Silakan untuk bergabung di WA grup pendaki ya, pendampingan karya ilmiah dengan mengunjungi website perpustakaan, itu nanti dicari WA grupnya pendaki atau bisa menghubungi customer service perpustakaan ya.
bisa menghubungi customer. Nah, itu linknya ada ya. Di Lip UM ACID layanan riset ya. Silakan kami tunggu eh, kehadirannya di WA Grup Pendaki. Demikian, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawa manfaat untuk kualitas akademik di UM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kali ini akan membahas tentang akses e-pustaka, Digilib UM, dan koran digital. Oke. Untuk Digilib UM dan e-pustaka dan koran digital, itu layanan terbaru dari kami, termasuk juga untuk yang itu semuanya bisa diakses di lib.um.ac.id. Di sana itu sudah ada di tampilannya, sudah ada petunjuknya. Di next. Oke, kalau untuk penjelasan e-pustaka, oke, di situ terdapat pada linknya untuk Digilib UM dan e-pustaka semuanya ada di tampilan awal website kami di lib.um.ac.id. Di sana juga bisa diklik nanti ada petunjuknya untuk pendaftaran, cara pendaftarannya, kemudian aplikasi apa yang mulai dari Android ataupun App Store itu. Oke, oke, bisa dibantu oleh rekan saya, Pak Ananda. Mohon maaf Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, izin melanjutkan tentang koleksi digital terutama untuk koran digital sama pustaka dan digilid. Ini di awal website kita di kerusakan UM ketika sudah masuk di halaman awal sudah ada terpampang di sana e-book dan e-jurnal. Salah satu e-book yang kita langgan yang berupa aplikasi app itu ada dua, yaitu e-pustaka sama digilid UM. Ini bisa diakses lewat Android maupun di iOS, Bapak Ibu ya. Ini tinggal klik aja, nanti diarahkan untuk unduh aplikasi. Ini saya coba untuk yang e-pustaka ya. Ya, e-pustaka ini otomatis Bapak Ibu ya. Rekan-rekan mahasiswa juga sama. Ketika bukanya lewat website, otomatis muncul link download untuk aplikasi Windows. Ketika gadgetnya yang Bapak Ibu yang menggunakan Android juga muncul di Android Play Store-nya begitu ya. Begitu pula dengan iOS. Gitu. Untuk e-pustaka seperti itu, kemudian untuk daftar akunnya langsung melalui aplikasi. Jadi ketika sudah download, otomatis masuk di aplikasi nanti ada menu daftar gitu ya. Nanti daftar aja diisikan di formnya tersebut seperti kita daftar di medsos Bapak Ibu ya. Kemudian ditunggu 3 kali 24 jam. Kalau tidak ada kalau tidak ada notifikasi email bahwasannya username dan password telah aktif, Bapak Ibu bisa chat di WA perpustakaan gitu ya. Oke, itu untuk yang e-pustaka. Selanjutnya yaitu Digilib. Nah, ini sama juga dengan e-pustaka e-book berbasis apa itu App Store dan
di Android begitu ya. Untuk aksesnya ada dua yang perlu kita pahami ya. Ini berbeda dengan e-pustaka tadi. Kalau di e-pustaka tadi daftar akunnya melalui aplikasi secara langsung. Namun untuk dijilid eh, ada link tersendiri begitu ya. Nanti Bapak Ibu ketika klik tadi di dijilid tadi akan muncul halaman baru yang ada dua link ya. Yang pertama tentang link unduh aplikasi. Nah ini ada pilihan iOS, Android begitu ya. Kemudian yang link satunya berisi tentang pendaftaran akun. Nah, ini tinggal diisi saja Bapak Ibu. Ya, ini ini yang perlu diperhatikan ini ya mungkin ya. Untuk kata sandinya ya. Ini karena kata sandi yang kita inputkan nanti kan admin yang bukan admin perpustakaan. Jadi kata sandi ini sesuai dengan Bapak Ibu masukkan. Jadi harus sesuai dengan ini. Harus 8 karakter terdiri dari angka, simbol, dan campuran huruf besar dan kecil. Beberapa kali dari pemustaka tidak memenuhi syarat ini sehingga tidak kami tidak kami masukkan ke admin begitu ya. Jadi tidak bisa diakses. Kemudian kalau seperti itu gimana? Bapak Ibu atau rekan mahasiswa dapat menghubungi lewat kami lewat WA. Jadi nanti kita komunikasi ada perbaikan data begitu berupa kata sandi. Kemudian masukkan NIM, NIP, NITK, dan nama. Kemudian emailnya ini harus email resmi UM begitu ya. Kemudian dimasukkan fakultas dan unit kerja sesuai dari unit kerja atau fakultas dari Bapak Ibu dan rekan mahasiswa semuanya. Itu untuk dijilid sama Iwustaka, isinya apa? Nah ini mungkin penasaran seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, banyak buku-buku yang terbaru, yang up to date begitu ya, yang bisa diakses lewat gadget begitu. Karena sekarang kan zaman sudah digital begitu ya. Kalau males ke perpustakaan bisa menggunakan lewat HP Bapak Ibu semuanya. Itu untuk e-book dan ini ya, untuk e-book. Kemudian untuk surat kabar, ini ada beberapa yang kita langgan. Untuk selain dari Jawa Pos, ini menggunakan aplikasi Dijilid tadi. Jadi di linknya sudah kami sertakan. Ketika diklik, otomatis masuk ke Dijilid tadi. Jadi satu aplikasi Dijilid bisa untuk koran dan e-book begitu ya. Kemudian untuk yang khusus Jawa Pos, ini tinggal klik aja, kita muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk baca koran harian gitu ya. Ini tidak hanya Jawa Pos sebenarnya. Nah, ini admin dari koran, dari TI, terutama yang Bapak Ilyas tadi. Nah, ini sangat istiqomah beliaunya ini untuk mengupload di website ini ya. Jadi sangat berbangga kepada Pak Ilyas. Ini cara membaca ya, seperti ini. Tinggal klik aja, langsung nabi tanpa login, tanpa mendaftar akun begitu ya. Langsung akses begitu aja. Dan ini tinggal bolak-balik aja. Bisa ya bolak-balik begitu ya. Nah, ini. Jadi tanpa kertas ini ya. Tanpa sobek Pak Sabda ya. Oke. Baik. Mungkin seperti itu. Dan terima kasih atas atensinya. Saya kembali lagi ke moderator. Siapa Pak? Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi sudah sangat lengkap ya pembahasan dari Bapak Ibu pengelola perpustakaan UM. Ada satu hal yang hampir terlupa, yaitu bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mengusulkan bahan pustaka yang dibutuhkan melalui beberapa cara. Yang pertama, kita kembali lagi ya. Maaf, saya izin share screen dulu. Oke, baik. Jika Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya membutuhkan suatu bahan pustaka yang belum dimiliki atau dikoleksi oleh Perpus UM, monggo silakan bisa akses website perpustakaan UM, yaitu lib.um.ac.id, lalu diklik pelayanan, lalu ada memilih usulan bahan pustakanya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Silakan teman-teman semua bisa masukkan email, nama, dan statusnya, mahasiswa atau dosen, lalu program studi apa, lalu dosen pengampu mata kuliah apa, nah, lalu diisi ya. Nanti silakan teman-teman bisa memberikan masukan, usulan bahan pustaka yang dibutuhkan, baik itu buku cetak
e-book maupun artikel atau jurnal tertentu ya yang Bapak Ibu atau teman-teman butuhkan. Selain itu, selain dari website perpustakaan, ada juga melalui Siakat. Dalam hal ini, ketika memilih menu perpustakaan di dalam Siakat akan otomatis masuk dalam aplikasi Sipadu dan ada di sebelah sini ya. Klik di sini untuk mengusulkan bahan pustaka. Otomatis nanti akan diarahkan ke Google Form atau formulir yang sama dengan yang ada di website lib.um.ac.id. Harapannya dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua mengusulkan bahan pustaka yang dibutuhkan, pemanfaatan koleksi di perpustakaan bisa dimanfaatkan dengan optimal dan benar-benar berdaya guna sesuai dengan kebutuhan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Karena usulan bahan pustaka dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sangat kami tunggu karena itu adalah rekomendasi yang baik agar bisa mewujudkan tata kelola koleksi yang lebih baik dan berdaya guna. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang informasi yang sangat informatif kepada kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Rekan-rekan semua bisa bertanya melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Sesi tanya jawab akan berlangsung selama 10 menit. Kepada para peserta, disilakan. Oke, rekan-rekan sekalian, sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dibahas lebih lanjut? Oke, ini ada pertanyaan dari Jen, apakah kami mahasiswa RPL Kutai Timur bisa menjadi anggota perpustakaan via online? Bagaimana caranya? Mohon maaf tadi kurang menyimak jaringan terputus, Bapak. Mungkin Pak narasumber ingin menjawab pertanyaan dari Jen. Mahasiswa mana itu? MKM apa itu? Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan dari Din Makani Maramis. Oke, kalau misalkan Mbak atau Mas, Mbak ini ya Mbak Jen itu memang statusnya masih sebagai mahasiswa UM dan artinya masih
bisa akses untuk ke aktif di Siakatnya ataupun masuk ke Sipadu, tentunya tetap bisa untuk meminjam buku. Tentunya untuk sebagai anggota otomatis sudah menjadi anggota Pustakaan UM. Untuk peminjaman ataupun fasilitas lain tetap bisa digunakan oleh Mbak Jen ini. Artinya tetap bisa, asalkan itu tadi sudah atau masih terdaftar dan masih bisa mengakses di apa namanya di Siakat, masih aktif Siakatnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan mudah bisa dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Eh, Jen, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, saya rasa sudah cukup pertanyaan dari Jen tadi. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari salah satu peserta. Nah, kalau perkenalkan saya Putri, sebelumnya izin bertanya mengenai akses Mulok untuk melihat penelitian STD. Sebelumnya, saya adalah mahasiswa PP yang mana jika ingin mengakses harus ke perpustakaan terlebih dahulu. Itu sangat menguras waktu. Jika ingin memperoleh penelitian itu, adakah cara lain di luar UM bisa mengakses Mulok? Oke, Pak Teguh mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Putri. Baik, terima kasih Mbak. Untuk mengakses koleksi STD memang secara full text-nya bisa dilakukan di ruang baca karya ilmiah lantai 2 perpustakaan ya. Jika ingin mengakses di luar area perpustakaan ya, itu bisa menggunakan link mulok.um.ac.id ya. Saya ulangi, mulok.um.ac.id. Siapa Putri bisa memilih judul-judul STD di link tersebut ya, di web tersebut, mulok.um.ac.id. Akan tetapi di situ tidak bisa tampil secara full text ya, semuanya tidak bisa. Hanya abstrak dan kode untuk nomor atau nomor STD-nya ya. Hanya abstrak dan kode STD-nya. Seperti itu. Karena belum dilakukan full text untuk yang di luar perpustakaan. Tapi kalau Putri apa memakan waktu harus ke perpustakaan, Putri bisa gabung dengan grup WA grup pendaki ya. Kami akan memberikan apa resource atau bahan-bahan yang Putri butuhkan untuk kebutuhan risetnya, baik itu skripsi, tesis maupun disertasinya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kepada Putri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada feedback? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi dari penanya, apakah dari peserta lain ada yang masih ingin ditanyakan kepada para narasumber kita? Sekali lagi, apakah para peserta ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom chat atau langsung raise hand.
Dan sekali lagi ditanya pada para peserta apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, bagi teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan atau jaringannya terputus, untuk hasil Zoom ini akan ada atau disiarkan di YouTube UM, YouTube Perpustakaan UM. Dirasa cukup sesi tanya jawabnya, maka sampailah kita pada penghujung acara Navigating Academic Resources, sosialisasi pemanfaatan koleksi dan layanan perpustakaan UM. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta dan juga narasumber yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Akhir kata, saya Asa selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, para peserta boleh meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih.